Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Doa teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita menganugerahkan Tuhan, memberikan hormat kepada Allah kita, Sang Kepala Gereja. Mari kita nyanyikan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk
beribadah bersama dengan keluarga kami, untuk menikmati akan kehadiran Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri ibadah ini. Berkati juga akan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani kami pada pagi hari ini, baik singer, pemain musik, LCD, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada kami. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpinnya Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di ibadah kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 35 yang berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau kegelapan atau bahaya atau pedang? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya ini tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjalani hari-hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Namun kita percaya bahwa ketika kita menjalani hari-hari kita, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, sebab Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Bukan surya ku
Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh banyak. Namun mari kita menyanyikan satu pujian dengan judul pujian Tak Satu Pun. Tuhan, sama ku kelak.
Shalom, saudara-saudaraku sekalian, anggota jemaat GP Kris Tretes yang saya kasihi. Shalom bagi saudara-saudara, seluruh anak-anak Tuhan, baik itu anggota jemaat GP Kris maupun yang di luar GP Kris, saudara-saudara dimanapun selama ini beribadah, selama ini bergereja, yang ikut ibadah secara online pada hari ini, yang mendengar, menyaksikan pelayanan firman pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan bersama-sama dengan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berjudul Bersama Allah Tetap Berani Menjalani Hari Esok. Saudara-saudaraku, mendasari pelayanan firman pada hari ini, saya mengajak saudara membaca firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama Allah tetap berani menjalani hari esok. Ini merupakan tema khotbah yang penting. Bahkan saya katakan, tema khotbah ini merupakan tema khotbah yang sangat-sangat penting. Saudara-saudaraku sekalian, setidaknya ada dua alasan yang membuat tema khotbah ini begitu sangat penting. Alasan pertama adalah saudara, karena Alkitab kita banyak berbicara tentang hal ini. Bagaimana seharusnya sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, tatkala kita hidup bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kekhawatiran. Yang ada adalah sebuah keyakinan bahwa Allah menyertai kita. Sehingga dengan keyakinan ini, apapun yang ada di depan, kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Sehingga tema khotbah ini penting dan sangat penting karena sangat Alkitabiah. Yang kedua, saudara-saudara, tema khotbah ini begitu sangat penting karena sesuai dengan konteks, dengan keadaan yang sedang kita hadapi pada hari ini. Keadaan-keadaan belakangan ini sampai hari ini, bahkan keadaan-keadaan ke depan, ini seakan-akan memaksa kita, seakan-akan merangsang kita, seakan-akan mengarahkan kita, mau tidak mau kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menjalani hidup ini bersama dengan Allah. Dengan menjalani hidup bersama dengan Allah, saya percaya dan yakin ke depan apapun dan bagaimanapun yang akan terjadi, kita tetap berani menyongsongnya karena Tuhan bersama dengan kita. Sehingga dari alasan ini, maka tema khotbah ini tetaplah up to date, tetaplah relevan, tetaplah cocok, dan bahkan sangat cocok dengan situasi saya dan situasi saudara. Kedua hal inilah
yang membuat tema khotbah ini begitu penting, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau tema khotbah ini begitu penting dan sangat penting, kenapa banyak orang Kristen mengabaikannya? Saya ulangi, saudaraku. Kalau tema khotbah ini begitu sangat penting, kenapa banyak orang Kristen mengabaikannya, tidak mengindahkannya, sehingga kehidupan kita, kehidupan orang Kristen justru tidak sejalan dengan tema khotbah ini? Saudara-saudara, saya katakan demikian karena apa? Karena tidak sedikit saya jumpai orang-orang yang mengaku Kristen dalam kondisi saat-saat ini. Mereka menjadi orang-orang yang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Mereka mengandalkan pikiran mereka, mengandalkan logika mereka, mengandalkan otak mereka di dalam menyikapi segala hal. Sehingga yang terjadi adalah, sebagai akibatnya adalah kekuatan, bukan hadapi hari esok, tetapi sebaliknya takut, khawatir, cemas, takut keluar, takut ketemu orang, takut apapun, takut melakukan berbagai aktivitas tanpa bermaksud apapun. Tanpa bermaksud apapun. Sekali lagi saya katakan, ini saya katakan karena saya lihat dan saya amati tentang hal ini, saudara-saudara. Sehingga akhirnya saya dapatkan antara orang yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan ternyata tidak ada bedanya. Orang lain mengalami ketakutan, orang yang percaya Tuhan pun juga mengalami ketakutan. Orang lain mengalami kekhawatiran, orang yang percaya Tuhan pun juga mengalami kekhawatiran. Bahkan seakan-akan begitu berlebihan kekhawatiran, ketakutan yang ia alami. Dalam kondisi seperti ini, di manakah iman kita, saudara? Di manakah perbedaan kita, saudara? Akankah kita hidup terus seperti ini? Tidak, saudara-saudaraku sekalian. Sebab tentu Tuhan akan sangat kecewa tatkala kita, anak-anaknya, tidak menunjukkan iman yang benar, tidak mewujud nyatakan iman yang benar di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar tema ini bersama Allah tak berani menghadapi, menjalani hari esok? Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudaraku, dimanapun kau berada, ada 4 hal yang harus kita kerjakan agar tema khotbah ini menjadi pola hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya sekedar tahu ini penting, namun lebih daripada itu, ini kita terapkan, kita buktikan di dalam kehidupan kita hari-hari, khususnya saat ini dan menyongsong hari-hari di depan kita. Yang pertama, saudara-saudara, tengokkan kepalamu. Menengokkan kepala yang saya maksud di sini adalah melihat ke belakang, menoleh ke belakang. Tatkala saya dan saudara melihat ke belakang, tatkala saya dan saudara menengok ke belakang, ada 2 hal yang kita dapati. Dan lewat 2 hal ini, ada 1 hal yang pasti kita alami, kita rasakan, yaitu ucapan syukur kepada Tuhan. Apakah itu? Yang pertama, saudara, dulu kita tidak percaya Tuhan. Dulu kita belum percaya Tuhan. Kalaupun mungkin sudah percaya Tuhan, kita belum sungguh-sungguh. Tetapi hari ini kita sudah percaya Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan. Bahkan lewat perjalanan hidup, kita semakin serius ikut Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita bisa percaya Tuhan? Mengapa saya dan saudara bisa ikut Tuhan?
Semua ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau kita binasa, Tuhan tidak mau kita tidak memiliki pengharapan. Karena itu Tuhan panggil saya, panggil saudara sesuai dengan caranya Tuhan. Dan dengan jalan itu kita menjadi orang-orang yang berpengharapan. Dosa kita diampuni, kita memiliki iman yang menyelamatkan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dia sudah mati buat saya dan saudara. Saudara-saudaraku sekalian, kalau demi keselamatan kita, agar kita memiliki pengharapan sejati, Yesus Tuhan kita rela datang ke dunia, rela menderita, rela mati, menyerahkan nyawa untuk saya dan untuk saudara. Akankah Tuhan yang sama tidak memberikan yang lain? Akankah Tuhan yang sama tidak menyediakan yang lain? Saya percaya kalau yang sangat penting, yang sangat bernilai, Tuhan lakukan, Tuhan korbankan untuk kita. Apalagi menyangkut kehidupan ini, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudaraku, tatkala kita melihat ke belakang, apa yang kita dapati? Ternyata ada banyak peristiwa-peristiwa sulit di belakang. Peristiwa-peristiwa yang susah di belakang. Yang waktu itu kita menangis, waktu itu kita hampir putus asa, waktu itu kita hampir stres, tatkala itu sedang kita alami. Tetapi buktinya Tuhan mampukan kita melewati itu semua. Tatkala kita ingat akan hal ini, siapa yang membuat kita kuat kalau bukan hanya Tuhan, saudara? Terlebih secara khusus 3-4 bulan sudah kita lewati, saudara, dengan apa yang terjadi selama ini karena kondisi pandemi, saudara. Berapa banyak orang yang sakit, bahkan berapa banyak orang yang meninggal karena pandemi ini. Tetapi saya dan saudara bisa melewatinya sampai hari ini. Kita aman, kita masih selamat, kita masih terbebas daripada virus tersebut. Ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku, tatkala kita melihat apa yang sudah kita lewati, rasa syukur yang akan keluar dari diri kita. Dan tatkala kita ingat akan hal itu, apa yang kita takutkan dalam hidup saudara? Sebab Tuhan yang sudah memimpin saya, memimpin saudara, Tuhan yang sudah menyertai kita, Tuhan yang sama pasti akan terus menyertai sampai selama-lamanya. Dengan menengokkan kepala kita ke belakang, kita melihat tangan Tuhan yang bekerja secara nyata. Dengan melihat tangan Tuhan yang bekerja secara nyata, itu akan menjadi modal keberanian, modal kekuatan, sehingga dalam menyongsong hari ke depan kita tidak akan mengalami ketakutan. Yang kedua, saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan selain menengokkan kepala kita? Yaitu tundukkan kepalamu. Menundukkan kepala di sini berarti mengarahkan kepala ke bawah. Menundukkan kepala di sini berarti membuat kita, mengajak kita sadar bahwa kita tidak mampu melakukan banyak hal. Sebaliknya ada banyak hal yang tidak mampu kita kerjakan lewat pikiran kita, lewat tenaga kita, atau apapun melewati kehidupan kita ini. Dan tatkala kita sadar ada banyak hal yang tidak mampu kita lakukan, saudara, tidak ada jalan lain kecuali kita harus menundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan kita. Tatkala saya dan saudara berdoa, kita mencurahkan hati kita dengan tulus. Kita mencurahkan segala persoalan kita, segala pergumulan kita kepada Allah yang ajaib, kepada Allah yang luar biasa, kepada Tuhan yang mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita doakan. Tatkala kita lakukan tindakan ini, saya percaya sekalipun kondisi hidupmu sulit dan berat, namun ketenangan, shalom, kekuatan akan tetap ada dalam hidupmu. Sebab
engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Inilah maksud saya, mengapa kita harus menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga saudara, bagaimana agar tema ini benar-benar menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi pola dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah tengadahkan kepalamu. Menengadahkan kepala berarti mengajak kepala, mengarahkan kepala melihat ke atas, mengarahkan kepala memandang ke atas. Artinya apa saudara? Tatkala kita melihat diri kita, kita tidak mampu. Tatkala kita melihat diri kita, kita tidak sanggup. Akal kita tidak sanggup, kekuatan kita tidak sanggup. Namun jangan lupa, tatkala kita memandang ke atas, kita melihat ke atas, ternyata masih ada Tuhan. Tuhan yang sudah mati buat saya dan saudara. Tuhan yang sudah mencurahkan anugerah buat kita. Dan Tuhan itulah yang kita percaya, inilah yang baginya tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku, saya ingat sebuah peristiwa yang luar biasa yang tertulis dalam Alkitab saudara, yaitu tatkala Nabi Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tatkala mereka tiba di tepi Laut Teberau, apa kata orang-orang waktu itu saudara? Orang-orang Israel yang Musa pimpin, yang Musa bawa keluar dari Mesir, mereka protes kepada Musa. Mereka berontak kepada Musa. Mereka mencaci maki Musa dengan berbagai cacian saudara. Mengapa saudara? Karena benar-benar waktu itu posisi mereka dalam posisi benar-benar tidak ada jalan keluar. Di depan mereka Laut Teberau siap menenggelamkan mereka. Di belakang mereka musuh siap menghabisi mereka. Di kanan mereka padang belantara, padang gurun. Di kiri mereka padang belantara atau padang gurun yang sama. Singkat kata, mereka tidak bisa melarikan diri. Kemana-mana jalan sudah buntu, jalan sudah tertutup. Sehingga secara logika wajar saudara, kalau orang-orang Israel menggerutu, berteriak, bahkan menyalahkan Musa dan menyalahkan Tuhan. Namun perhatikan saudaraku, dalam kondisi yang sedemikian, apa yang dikatakan oleh Musa saudara? Musa dengan tegas berkata kepada orang Israel, jangan takut, berdirilah tetap, sebab Tuhan tidak mungkin tinggal diam. Tuhan akan menolong kita, akan berperang untuk kita, dan kita di dalam tangannya Tuhan akan aman. Kurang lebih sedemikian apa yang dikatakan oleh Musa. Dan apa yang terjadi saudara, seperti keyakinan Musa, itulah yang terjadi. Sekalipun secara manusia tidak ada jalan keluar, tetapi ternyata di dalam Tuhan tetap ada jalan keluar. Mereka bisa menyeberangi Laut Teberau, musuh mereka ditenggelamkan di Laut Teberau, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga hal yang sama sudah dengan kita. Hidup ini mungkin membuat kita tidak berdaya. Pekerjaan kita saat ini benar-benar dalam kondisi terpuruk. Usaha kita kondisi terpuruk. Keberadaan diri kita pun dalam kondisi yang sangat-sangat sulit saudara. Namun saudaraku, jangan lupa engkau punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Mungkin secara manusia jalan yang kita alami tertutup, jalan yang kita hadapi tertutup saudara, tetapi tidak di depannya Tuhan. Karena itu ayo pandang Tuhan, lihat Tuhan, pandang ke atas. Ada Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, yang tidak mungkin membiarkan kita. Dia pasti menolong, menyertai kita. Yang keempat, saudara-saudaraku sekalian, yang terakhir ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah
menegakkan kepala. Artinya mengajak kepala melihat ke depan dengan tatapan mata yang lurus, melihat ke arah depan, menyongsong hari esok dengan tidak takut, dengan tidak gentar. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Karena kita tahu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan lewat berdoa. Karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Dan dengan keyakinan itu menegakkan kepala, menyongsong hari depan, menyongsong hari esok bersama dengan Tuhan. Dan dengan demikian seharusnya tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran, tidak ada kekhawatiran yang mampu mengalahkan keyakinan kita. Sebab apa? Bersama dengan Tuhan kita songsong hari depan yang akan kita hadapi. Saudara-saudaraku, saya ingat seorang tokoh luar biasa di dalam Alkitab yang bernama Paulus, saudara. Tatkala Paulus harus mengikuti sebuah pengadilan, yaitu dia naik banding ke Kaisar di Roma. Hari itu, waktu itu keadaan begitu sulit, begitu berat. Namun di tengah-tengah keadaan yang sulit, sekalipun di depan kelihatannya gelap, tetapi Paulus dengan yakin tidak hanya dia kuat, tidak hanya dia tabah. Saudara bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul bagian akhir, tetapi Paulus mampu menguatkan orang lain, mampu meneguhkan orang lain dengan sebuah pernyataan yang tegas. Saudara-saudaraku, jangan takut, sebab Tuhan pasti menyelamatkan kita, dan tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali kapal ini, dan sebagainya. Singkat kata, Paulus berani menyongsong hari depan. Paulus berani menghadapi hari depan yang harus dia hadapi, sebab dia yakin Tuhan bersama dengan dia. Dengan keyakinan ini tidak ada ketakutan yang menguasai dia, tidak ada kekhawatiran yang menguasai dia. Sebaliknya, iman akan penyertaan Tuhan, akan kehadiran Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan yang terus menguasai, mengontrol keberadaannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mari hal yang sama. Memang ke depan kita tidak tahu. Apakah ke depan lebih sulit atau lebih mudah? Kita tidak tahu. Namun sekali lagi, dengan kita menengokkan kepala, menundukkan kepala, menengadahkan kepala, dan menegakkan kepala, menyadarkan kita untuk berani menatap hari esok bersama dengan Tuhan kita. Saudara-saudara, apa yang harus menjadi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita, ayo kita kerjakan maksimal. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan benar-benar. Selebihnya yang di luar jangkauan kita, yang di luar nalar kita, yang di luar logika kita, yang mana kita tidak mampu melakukannya, ayo serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, anggota jemaat GP Kristetes yang dikasihi oleh Tuhan, dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun kau berada, sekali lagi, mari kita songsong kehidupan ke depan bersama dengan Tuhan. Kita jalani kehidupan ke depan bersama dengan Tuhan, bersama dengan penyertaan Tuhan, bersama dengan iman yang kita miliki kepada Tuhan. Mari kita jalani kehidupan ini, dan kita terus berjuang bersama dengan Tuhan yang pasti tidak akan pernah meninggalkan saya dan meninggalkan saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya kepingin bersaksi, namun karena waktu yang tidak memungkinkan. Tetapi satu yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwasanya Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, kehadirannya, penyertaannya, kuasanya, pemeliharannya nyata dalam hidup saya. Dan saya percaya Tuhan yang sama akan nyata dalam hidupmu, hadir dalam hidupmu, menguatkan hidupmu, meneguhkan hidupmu, selama engkau sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, engkau boleh lupakan khotbah pada hari ini, namun sebelum engkau tutup channel ini, sebelum engkau tutup video ini, satu hal yang tidak boleh engkau lupakan: bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, tetap berani menjalani, menghadapi hari esok. Karena
bukan kita saja, bukan diri kita semata, namun Tuhan yang hadir dalam diri kita. Itulah yang akan menguatkan kita, menyertai kita, dan membuat kita menang sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan memberkati saudara, dan memberkati firman ini, sehingga oleh kuasa Roh Kudus firman ini akan terus berbicara di dalam telinga dan hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah mengizinkan hamba untuk men-sharingkan kebenaran ini. Kiranya kebenaran ini juga ya Tuhan, yang akan diterima oleh seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, khususnya anggota jemaat GP Kristretes, sehingga iman mereka dikuatkan, iman mereka diteguhkan, dan juga kami semua, sehingga bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, kami tetap berani, bukan karena diri kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya bersama dengan Kau saja kami tetap berani menjalani, menyongsong hari esok. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Kami bersyukur kepada Allah kami pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana Engkau memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari ini dan ada untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pemeliharaan yang kami alami hari lepas hari dalam perjalanan hidup kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan nandetolan kami, bersama sahabat, bersama orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur untuk kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, dan kami mengucap syukur untuk kesempatan-kesempatan ada bersama-sama dengan mereka sampai dengan hari ini. Bapak, kami tetap berdoa untuk negeri kami ini ya Tuhan. Kau mengetahui apa yang sedang kami alami bersama-sama dalam satu negeri ini. Oh Tuhan, kami tetap percaya bahwa di tengah-tengah negeri kami ini, kuasa-Mu tetap Kau nyata-nyatakan, menolong, memimpin, bahkan menunjukkan kasih-Mu kepada para pemimpin negeri kami ini. Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, pemimpin-pemimpin di daerah-daerah ya Tuhan, kami tetap percaya mereka beroleh hikmat daripada Tuhan, mereka beroleh pimpinan demi pimpinan daripada Engkau, melalui keputusan-keputusan, melalui kebijakan-kebijakan yang mereka telah ambil dan mereka terapkan ya Tuhan untuk seluruh negeri ini ya Bapak. Tuhan, tetap lindungilah para pemimpin-pemimpin negeri kami, biar belas kasih-Mu tetap menuntun setiap langkah mereka bersama dengan kebijakan-kebijakan mereka, terutama di masa-masa pandemi sampai dengan hari ini yang kami belum tahu kapan akan dinyatakan berakhir Tuhan di negeri kami. Allah, mari tolonglah pemimpin kami, bahkan setiap kami masyarakat negeri ini ya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama dapat mendukung apapun itu bentuk kebijakan dari negeri kami, dari pemimpin negeri kami ya Bapak. Dan pastilah mereka membuat itu semua adalah untuk kami, kebaikan kami, masyarakat negeri ini. Bapak yang baik, kami tetap percaya bahwa negeri kami ada dalam kuasa-Mu. Kami tetap percaya negeri kami ada dalam pemeliharaan, dan kami tetap percaya bahwa negeri kami tetap mengalami kebaikan demi kebaikan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, terutama untuk kerinduan anak-anak-Mu, untuk kerinduan gereja, untuk segera dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Sekalipun akan ada beberapa aturan-aturan baru ya Tuhan, dan kami harus membiasakan diri kami nantinya. Oh Tuhan, biarlah Tuhan dalam kesabaran kami menanti kesempatan itu, dibukanya kembali akan gereja Tuhan, untuk kami ada bersama berhimpun beribadah
bahwa Engkau tak memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami untuk terus kami beribadah, baik dalam ibadah bersama keluarga kami dari rumah-rumah, maupun Tuhan ibadah dalam ruang gedung gereja, sekalipun Tuhan dengan terbatas nanti adanya saudara-saudara kami yang akan beribadah bersama-sama. Mari Tuhan berkati akan gereja-gereja Tuhan yang mereka dalam mempersiapkan setiap ya Tuhan keperluan-keperluan untuk dibukanya kembali ibadah nantinya Tuhan. Kau menolong gereja-gereja. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan sekalipun Tuhan nanti gereja-gereja akan kembali dibuka, biarlah tetap dari rumah-rumah, tetap Tuhan ada persekutuan antar anggota keluarga. Tetap ya Tuhan, puji-pujian dikumandangkan dari rumah-rumah ya Bapak. Dan tetap firman Tuhan diperdengarkan di rumah-rumah ya Tuhan, melalui setiap kami, keluarga-keluarga yang tinggal di dalamnya. Tuhan, terima kasih untuk masa-masa pandemi, bahwa di mana Tuhan selalu ada kebaikan bagi keluarga kami, bagi kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, masa-masa seperti ini pun adalah masa-masa di mana Tuhan kami tetap merasakan persekutuan yang indah, yang dekat, yang erat bersama dengan keluarga kami, di keluarga dan rumah kami masing-masing. Terima kasih. Pagi ini kami berdoa untuk jemaatmu dalam kelemahan fisik mereka, dan mereka sedang mengalami sakit penyakit. Oh Tuhan, mari kuatkan setiap mereka. Tuhan, mari ya Bapa, Kau menjamah mereka melalui obat, melalui dokter, menjadi jalan dan saluran berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan dialami oleh mereka. Beri kesabaran untuk setiap mereka, dan beri kesabaran pula untuk keluarga yang merawat, menjagai, dan yang mendampingi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam bulan akan usaha pekerjaannya ya Bapak, kiranya senantiasa ada jalan yang daripada Allah menolong dan memberkati akan kebutuhan demi kebutuhan hidup, akan jemaat Engkau, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada banyak cara dan banyak jalan ya Tuhan yang akan menunjukkan kasih dan pemeliharaan terhadap umat-umat dan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Bapak, Kau tahu yang lebih baik dan yang terbaik bagi diri kami, umat-umat. Bahkan Kau akan menjadikan yang baik dan terbaik bagi kami, sesuai dengan rencana dan waktu. Ajar kami bersabar untuk kami dapat menikmati rancangan rencana yang baik bagi kami dari oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan bangsa dan negara kami, gereja-gereja Tuhan, dan seluruh umat-umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapa, dalam kasih dan pimpinan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal.
Saudara-saudaraku sekalian, arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia yang datang dari Allah Bapa, kuasa pertolongan yang datang dari Tuhan Yesus, penyertaan kekuatan penghiburan yang datang dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu, sehingga bersama dengan Allah engkau tetap berani menjalani, menyongsong hari esok. Amin. Hai, Shalom. Puji Tuhan, masih dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat pagi teman-teman, lama tidak ketemu ya. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, semoga bahagia. Amin. Hai, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, tetap sehat di dalam Kristus. Dadah. Halo adik-adik, tetap sehat selalu dan semangat ya. Jangan kemana-mana, di rumah saja ya. Cuci tangan yang sampai bersih, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker.